Moratorium sawit dilakukan pemerintahan Joko Widodo sejak 19 September 2018 lalu lewat instruksi Presiden nomor 8. Misinya antara lain untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit serta mengendalikan ekspansi pembukaan lahan kelapa sawit di kawasan hutan. Sekarang seluruh stakeholder atau pihak berkepentingan menunggu kebijakan Presiden moratorium sawit bakal berlanjut atau stop. Sejak akhir 2020, harga minyak kelapa sawit atau CPO sedang bullish, naik hampir 24%. Senin 27 September lalu, harga CPO sempat menclok di posisi Rp4.458 Malaysia per ton atau lebih dari 15 juta rupiah per ton. Ini menguntit harga minyak dunia yang juga terkerek naik. Bagi Indonesia, minyak sawit sumber pendapatan negara. Saat moratorium dimulai tahun 2018 lalu, nilai ekspor sawit mencapai 18,23 miliar dolar Amerika Serikat. Setahun kemudian turun menjadi 15,98 miliar dolar Amerika Serikat. Itu catatan BPS. Sementara menurut Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit di tahun pertama pandemi COVID-19, ekspor produk-produk sawit termasuk CPO menembus 22,97 miliar dolar Amerika Serikat. Atau setara 321,5 triliun rupiah. Legit bukan? Secara volume, ekspor CPO juga naik 540 ribu ton di tahun 2019. Perkebunan kelapa sawit mencapai 14,33 juta hektar di tahun 2018. Setahun kemudian naik menjadi 14,60 juta hektar. Produksinya ditaksir mencapai 48,42 juta ton. Menurut Koalisi Moratorium Sawit, luas dan produksi sawit meningkat karena naiknya cakupan administratur perusahaan kelapa sawit. Meski berstatus produsen kelapa sawit terbesar dunia, produktivitas tanaman sawit di negeri kita cuma 3-4 ton CPO per hektar. Untuk meningkatkannya, Kementerian Pertanian menyebut perlu peremajaan sawit rakyat. Targetnya 540 ribu hektar selama 3 tahun. Mengacu data BPS, perkebunan besar swasta mendominasi produksi minyak kelapa sawit di tahun 2019. Angkanya lebih dari 30 juta ton atau hampir 2/3 produksi CPO. Sementara sepertiga atau 16,2 juta ton berasal dari perkebunan rakyat. Dan 2,1 juta ton atau 4% dari perkebunan besar negara. Inilah 3 pemain utama di bisnis kelapa sawit Indonesia. 2 tahun setelah moratorium, menurut Kementerian Perindustrian, ekspor CPO Indonesia menembus 37,3 juta ton. Ini setara dengan 55% pangsa pasar global. Produksi CPO kita naik 7 juta ton lebih dibandingkan tahun 2019. Adakah ini pertanda kebijakan moratorium sawit telah efektif? Asal tahu saja, pada 19 September 2018, Inpres tentang moratorium sawit diterbitkan. Instruksi Presiden ini mengatur tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan sawit. Koalisi Moratorium Sawit yang terdiri atas 15 LSM menyebut hasil moratorium terlihat di Papua Barat. Berkat moratorium, Pemprov Papua Barat bekerja sama dengan KPK telah mencabut izin 14 perusahaan. Akibatnya 267 ribuan hektar izin konsesi dicabut dan 43 ribuan hektar lainnya dalam proses. Masih menurut koalisi, dari 27,4 juta hektar izin sawit, hampir 9 juta hektar tumpang tindih dengan konsesi lain. Kemudian ada 6,97 juta hektar tumpang tindih dengan kawasan hutan. Dan cuma 14,9 juta hektar izin sawit yang tidak tumpang tindih dengan konsesi lain dan kawasan hutan. Ini menjelaskan betapa pentingnya moratorium sawit di negeri kita. Harga minyak kelapa sawit sedang legit, tapi yang lebih penting lagi adalah sawit yang berkelanjutan. Data menunjukkannya, 19% konsumsi dan permintaan CPO global berasal dari CPO yang bersertifikat RSPO. Ini tak lain sertifikasi produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global yang terjamin dan terpercaya. 4 tahun dari sekarang, penjualan CPO bersertifikat RSPO ditaksir bakal tembus 9,5 juta ton. Dan yang bikin industri sawit menjanjikan, pasar global diprediksi tumbuh 9%-an antara 2019 hingga 2026 mendatang. Indonesia punya janji pada bumi,
planet yang dihuni sekitar 7,7 miliar jiwa ini. Apa itu? Tak lain menurunkan emisi gas rumah kaca antara 29% hingga 41%. Tapi ingat, itu antara lain bergantung pada sektor kehutanan. Sektor ini diminta menyumbang penurunan emisi antara 17,2 hingga 38% hingga 2030 mendatang. Moratorium sawit dinilai membantu mencapai komitmen iklim tadi. Indonesia bertekad untuk transisi ke energi ramah lingkungan. Caranya, penggunaan energi berbasis fosil. Sedikit demi sedikit dikurangi. Alhasil program biodiesel digalakan. Tapi ini butuh CPO dalam jumlah yang terus membengkak. Studi LPM Universitas Indonesia menunjukkan skenario biodiesel pada tahun 2025 membutuhkan ekspansi lahan baru untuk sawit. Untuk skenario B20 butuh 338.000 hektar lahan baru. Kemudian skenario B30 butuh lebih banyak lagi, yaitu 5,2 juta hektar lahan baru. Dan skenario B50 butuh 9,2 juta hektar lahan baru. Inilah tantangan yang tidak gampang. Untuk menjalankannya butuh komitmen serta sinkronisasi antara sektor energi dan kehutanan.